Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya. Kesempatan kali ini kami mau berbagi obrolan inspiratif nih bareng Bapak Hadi Sulistiono. Iya. Yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita hari ini. Yang menariknya beliau ini adalah awalnya bukan berasal dari dunia marketing ya Pak? Bukan. Tapi justru dari pendidikan kimia. Iya, betul. Jauh banget perbedaan bidangnya ya Pak. Jadi penasaran ya, gimana ceritanya beliau bisa berani pindah haluan dan justru sukses besar di bidang yang sama sekali berbeda. Lewat wawancara ini, kita akan dengar langsung kisah perjalanan hidup dan karir Bapak Sulistiono dengan penuh tantangan, keputusan besar, dan tentunya pelajaran berharga buat kita semua, terutama generasi muda. Yuk kita langsung aja kita simak ceritanya. Oke, aku mau izin tanya Pak. Dulu tuh aku kecil sempat kepikiran nggak sih bakal kerja kayak sekarang di dunia marketing, atau mungkin ada cita-cita lain selain marketing yang sebagai pekerjaan Bapak? Oke, sebelumnya terima kasih. Saya sudah dijadikan narasumber mungkin ya untuk diskusi hari ini. Jadi sebetulnya saya nggak pernah terpikir untuk menjalani profesi sebagai sales dan marketing, karena background saya memang dari pendidikan kimia ya. Saya dari Universitas Indonesia. Lalu saat itu memang lebih banyak diajarkan untuk gimana caranya menganalisa, lalu melakukan uji laboratorium. Pokoknya lebih banyak menyelesaikan waktunya di sana di laboratorium. Hingga akhirnya sebelum saya lulus kuliah, alhamdulillah waktu itu saya coba memberanikan diri melamar pekerjaan gitu di salah satu jasa laboratorium yang ada di daerah Cilandak, Jakarta Selatan. Nah waktu itu saya hanya karena saya sedang menunggu sidang dan wisuda, jadi tentunya belum ada jasa yang saya harus lampirkan di lamaran tersebut. Tapi mungkin sudah qadar Allah ya. Akhirnya saya dipanggil tuh interview. Saya bilang ke HRD-nya ya, saya nggak bisa memberikan ijazah karena memang saya belum wisuda gitu. Jadi ya saya hanya ingin mencoba. Siapa tahu sambil menunggu saya wisuda saya bisa diterima di tempat tersebut. Ternyata alhamdulillah saat itu kebetulan kompetitor saya ya kakak kelas sendiri yang sudah lulus gitu kan ya. Ternyata alhamdulillah nggak tahu kenapa saya yang terpilih saat itu gitu. Akhirnya saya bekerja di situ, lalu kurang lebih sekitar 2 tahun. Lalu akhirnya karena ini kesempatan saya untuk belajar, saya pikir ya udah saya menerima sampai akhirnya saya belajar. Hingga akhirnya pada suatu hari ada senior saya yang mungkin dia memperhatikan profil saya, cara bekerja saya. Dia bilang, "Kat, kamu kayaknya nggak cocok nih kerja di lab." Maksud saya tanya, apakah saya selama ini nggak perform gitu ya? Gitu. Oh bukan, karena saya melihat kayaknya kamu punya talenta lain, bukan di lab, gitu. Itu Pak ya. Cuman saya nggak tahu apa itu gitu. Tapi kayaknya kamu sayang deh, kayaknya kamu nggak cocok di sini gitu. Jadi selama saya bekerja di perusahaan tersebut, saya tidak pernah lagi mengirimkan CV. Tapi tiba-tiba hari itu sore hari saya terima telepon. Ada orang yang memperkenalkan diri, lalu dia bertanya kepada saya, "Hadi, kamu masih betah nggak kerja di sini?" Saya kaget. Saya tanya, "Maaf, ini dengan siapa?" Dia bilang, "Nanti deh detailnya kalau kamu mau tahu kita ketemuan," gitu kan. Hingga akhirnya saya diberikan alamat oleh orang tersebut. Akhirnya saya ketemu. Saat itu udah jam 9 malam karena kantor saya di Cilandak, saya harus naik angkot beberapa kali. Akhirnya saya saat itu bertemu dengan yang bersangkutan. Lalu saya tanya, saya nggak pernah mengirimkan nama perusahaannya, Nalco Perkasa. Orang ini bilang, "Oh iya." Saya tanya kan, "Saya nggak pernah menyampaikan CV loh ke perusahaan ini, kok Bapak bisa tahu gitu." Bilang, "Kamu nggak usah tahu lah gitu, kamu nggak usah tahu." Rupanya ada orang yang merekomendasikan saya ke Bapak ini gitu loh, tanpa sepengetahuan saya gitu. Saya kaget, "Lu ini bergerak di apa?" "Ya ini bergerak di kimia juga, cuman yang kita butuhkan itu
anak sales dan marketing gitu. Nah, kalau saya kan memang dari sains ya, dari IPA gitu, jadi saya nggak punya pengalaman untuk pengetahuan itu kan. Gitu. Terus bapak ini bilang, ya nggak apa-apa, yang penting kamu mau belajar gitu kan. Itu bukan sesuatu yang tidak mungkin bisa dipelajari selama ada kemauan. Itu terus terang itu menjadi tantangan gitu. Jadi tantangan. Saya ditantang untuk mencoba jenis pekerjaan yang baru. Nah, kebetulan saat itu saya sudah di wisuda. Nah, jadi kan sudah ada ijazahnya. Kemudian saya masukkan saat itu. Akhirnya saya ambil kesempatan itu. Resignlah saya dari ya, dan akhirnya saya di situ saya belajar karena saya ingin tahu apa itu sales dan marketing, dan ini pasti ada hubungannya dengan manajerial. Akhirnya saya putuskan untuk ambil S2. Saya ambil sekolah lagi. Jadi saya sekolah di hari Sabtu dan Minggu. Gitu. Jadi itu salah satu bentuk pengorbanan juga gitu loh. Dan akhirnya alhamdulillah saya ternyata sedikit banyak bisa mempelajari apa itu dunia sales dan marketing. Gitu. Kalau boleh tahu di S2 itu Bapak ambil jurusan apa? Saya kebetulan ngambil marketing management. Kebetulan itu ada program beasiswa, saya cuma apply, alhamdulillah saya juga diterima. Akhirnya saya belajar di situ. Lalu ya sedikit banyak saya juga mempelajari ilmu lain. Jadi saya merasakan ada perubahan dari diri saya. Karena ternyata dunia sales dan marketing sepertinya justru passion saya ada di sana. Gitu. Jadi setelah saya bekerja di dunia sales dan marketing sampai hari ini itu sudah hampir 25 tahun. Jadi saya itu di laboratorium dari lulus, jadi saya belajar kuliah 4 tahun di UI, kemudian 2 tahun kerja di lab. Itu ilmu yang saya pakai nih di dunia sekarang, itu mungkin hanya 20%. Menarik ya? Gitu. Jadi waktu Bapak pindah ke S2 itu sempat ragu nggak milih? Jadi nggak ya S2 di manajemen gitu? Kebetulan waktu itu enggak. Langsung aja daftar? Ya, saya waktu itu memang waktu itu ada keinginan pengen sekolah lagi. Cuman karena apa ya? Ya karena menyesuaikan profesi kan? ya sebetulnya sih ya intinya pengen lagi ngambil sekolah, pengen sekolah lagi. Cuman waktu itu masih nggak tahu kalau seandainya harus ngambil yang di marketing management gitu. Karena awalnya pengen itu malah ngambil S2 untuk kimianya gitu. Karena hari ini di jurusan kimia Fakultas MIPA Universitas Indonesia itu banyak teman-teman satu angkatan saya yang sudah jadi profesor, yang sudah jadi doktor gitu. Itu sekarang ngajar di jurusan kimia sampai hari ini masih ngajar gitu. Jadi beberapa teman-teman dulu yang ambil sekolah lagi S2, S3 gitu, kemudian dia mendalami ilmu kimia ya sekarang ada. Nah dulu sempat pikir pingin ke sana gitu, tapi begitu ditawari pekerjaan yang tadi sales dan marketing, akhirnya kok langsung switching nih, gitu loh. Jadi langsung totally switching dan pengen tahu seperti itu, dan akhirnya ya sudah saya ambil tantangan itu dan resikonya gitu. Belajar di S2 manajemen itu jadi titik balik Bapak nggak? Terus apa sih wawasan, pengalaman atau ilmu yang paling Bapak dapetin dari situ secara pribadi maupun secara profesional? Oke. Tadi mengenai pertama apa tadi pertama? Titik balik ya, boleh dibilang itu menjadi titik balik. Jadi saya juga beruntung bertemu dengan bapak yang meng-hiring saya di perusahaan tersebut karena dia adalah mentor saya juga. Ya, saya belajar banyak dari beliau untuk bagaimana menjadi sales dan marketing gitu. Kemudian terkait dengan pengalamannya, terus terang ternyata dunia sales itu atau marketing itu lebih membuat saya harus berinteraksi dengan orang. Nah itu menariknya adalah ternyata untuk bisa berinteraksi dengan kalau saya boleh bilang sekarang customer lah ya, karena saya dengan customer gitu kan. Jadi ternyata unik, banyak sekali perilaku yang disebut dengan customer behavior, ya kan, berbeda-beda nih gitu. Nah sementara kita harus menjadi pribadi yang sangat fleksibel gitu. Jadi bagaimana caranya kita bisa diterima oleh bisnis partner kita, bagaimana caranya kita bisa menjalin hubungan baik, karena
itu ternyata yang menjadi kunci. Jadi kita punya integritas di market itu juga akan sangat penting. Jadi akhirnya semuanya ya jadi emang berubah gitu loh, totally different gitu. Saya harus jadi pribadi yang terbuka, yang harus bisa apa ya bisa diterima oleh semua pihak gitu. Jadi selama Bapak 25 tahun bekerja di sales marketing ini, tantangan terbesarnya itu ya. Ya. Cara ngadepinnya juga harus memperbaiki diri sendiri, attitude gitu ya. Betul karena itu yang penting. Jangan dibayangkan bukan hanya sekadar itu, tapi ada pengetahuan, jadi ada teknikalnya, ada knowledge-nya gitu. Jadi masih berhubungan, selalu berhubungan. Iya. Baik, Bapak ini kan termasuk orang yang cepet banget yang naik karir. Apa sih Pak hal-hal kecil yang Bapak jaga atau biasakan setiap hari dia terus berkembang? Oke. Sebetulnya saya dari kecil itu selalu punya mimpi. Nah, mimpi itu yang selalu saya jaga. Dan kemudian saya kepingin hari ini harus lebih baik daripada kemarin supaya kita tidak menjadi orang-orang yang merugi kan gitu ya. Nah, saya juga punya motivasi bahwa saya harus lebih baik daripada orang tua saya seperti itu. Nah, saya harus lebih baik lagi gimana caranya bisa berbuat baik kepada sesama seperti itu. Nah, itu yang terus saya coba lakukan. Jadi orang penting itu baik, tapi lebih baik jadi orang penting. Ya, Nah, itu jadi jadi. pengalamannya juga sebenarnya bisa dibilang sedikit ya, cuma karena pengetahuan terus sama kenal relasi yang kuat gitu ya. Iya. Jadi kalian bisa cepet situ. Terus untuk pertanyaan terakhir nih Pak, Iya. ada nggak sih pesan untuk generasi sekarang yang mungkin merasa salah jurusan atau malah kayak malas berkembang gitu Pak? Karena anak sekarang kan mudah terpengaruh sama kata-kata yang ada di medsos gitu. Iya. Ada nggak pesan yang ingin disampaikan? Ya. Jadi begini, sebetulnya untuk generasi ya kita sebutnya ini generasi Z ya, Ya. Gen Z ya yang sekarang itu memang situasinya sudah jauh berbeda dengan sekian puluh tahun yang lalu. Sekarang ini ada beberapa faktor, masalah teknologi, kecepatan itu sangat berpengaruh. Dan kemudian ya saya sarankan sih tetaplah kalian menjadi pribadi yang fleksibel, gitu. Karena semakin kalian lebih banyak berinteraksi dengan IT dan sebagainya, itu berarti kalian berinteraksi dengan alat-alat yang notabene tidak bisa memberikan respon, gitu kan. Artinya respon secara nurani. Dan tapi kalau kalian lebih banyak berinteraksi dengan itu oke, tapi tetap kalian harus jaga tuh interaksi dengan sesama seperti itu, sehingga walaupun kalian berhadapan dengan alat yang tidak punya hati itu, tetapi kalian tetap punya perasaan itu gimana harus berinteraksi dengan sesama. Dan masalah jurusan kemudian tidak sesuai ekspektasi nanti pada saat bekerja, kalau memang itu sudah menjadi jalan yang kebetulan hari itu didapatkan, ya lakukan dengan baik. Jadi yang dilihat malah kinerja sama pengalaman. Iya, tapi ya gitu, kalau siapapun kalian yang masuk ke industri, kalian bisa bekerja dengan baik, insya Allah lah pasti ada jalan yang terbaik juga. Luar biasa sekali ya perjalanan dari hidup Pak Hadi hari ini. Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil pastinya, mulai dari keberanian mengambil keputusan hingga pentingnya terus belajar dan beradaptasi. Terima kasih banyak kepada Bapak atas waktunya dan semua insight dan inspiratif banget buat kami. Ya. Khususnya anak-anak muda yang lagi mencari arah dan semangat. Ya. Dan buat teman-teman semua yang udah menyimak, semoga obrolan tadi bisa jadi bekal dan motivasi untuk terus berkembang, berani mencoba hal baru, dan juga nggak takut kalau jalan hidup kita itu berubah arah. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi guys, kita udah selesai wawancaranya. Dan tadi pas pamitan kita dikasih apa guys? Dikasih buku, pokoknya Iya. buku kasih agenda. Seru banget.